Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuda Falklana dengan NIM 23010202122 dengan kelompok beranggotakan Farel Razan Arya Putra, Rizky Amanullah dan juga Muhammad Rizky Sudaryo. Nah, baik, di sini kami akan menjelaskan tentang virtualisasi. Yang pertama kami akan menjelaskan tentang outline-nya dulu. Yang pertama ada tipe-tipe virtualisasi, lalu ada arsitektur virtualisasi, virtualisasi di dalam sistem operasi, instalasi dan konfigurasi mesin virtual, optimasi kinerja mesin virtual, dan kami akan membahas tentang penggunaan virtualisasi untuk uji coba dan mengelola sistem operasi. Nah, yang pertama ada tipe virtualisasi. Di sini terbagi menjadi 6. Yang pertama ada virtualisasi server, desktop, aplikasi, jaringan, penyimpanan, dan juga data. Nah, jadi masing-masing dari yang di sini bisa divirtualisasi. Yang pertama ada arsitektur virtualisasi. Arsitektur virtualisasi itu terdiri dari komponen-komponen utama yang memungkinkan operasi sistem virtual. Nah, ini yang pertama ada hypervisor. Nah, itu adalah lapisan perangkat lunak yang memungkinkan virtualisasi dengan memisahkan sistem operasi dan aplikasi dari perangkat keras fisik. Sebenarnya ini kurang lebih VirtualBox itu termasuk hypervisor juga, karena dia virtualisasi sistem operasi yang membedakan sistem operasi utama dengan sistem operasi yang VirtualBox yang tadi, karena dia dapat diatur sendiri bagaimana alokasi memori, CPU, dan lain-lainnya. Lalu ada virtual machine, yaitu adalah entitas virtual yang menjalankan sistem operasi dan aplikasi. Setiap virtual machine memiliki sumber daya virtual seperti CPU, RAM, penyimpanan, dan kartu jaringan. Jadi dia ibarat ada OS di dalam OS. Lalu ada host machine, yaitu perangkat keras fisik yang menjalankan hypervisor dan menyediakan sumber daya untuk virtual machine. Jadi seperti yang telah kita pakai, VirtualBox itu dia adalah hypervisor karena untuk hardware-nya dia sudah, hardware dan yang lain-lain seperti servernya itu dia sudah tersedia, tinggal kita pakai secara virtual dan kita download. Nah, selanjutnya ada guest OS. Yang keempat itu ada guest OS, yaitu sistem operasi yang berjalan dalam virtual machine. Yang kelima ada virtualization management tools, perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan memantau jaringan virtualisasi. Yang keenam ada virtual switch, yaitu komponen virtualisasi jaringan yang memungkinkan virtual machine berkomunikasi satu sama lain atau dengan perangkat fisik. Yang terakhir nomor 7, penyimpanan yang digunakan oleh sistem virtualisasi bisa berupa local storage, storage area network, atau network attached storage. Ini adalah backend-nya ya. Lalu virtualisasi di dalam sistem operasi. Virtualisasi dalam sistem operasi adalah teknologi yang memungkinkan satu kernel OS digunakan untuk menjalankan beberapa lingkungan atau beberapa OS pengguna terisolasi secara bersamaan. Itu bisa sering disebut juga dengan container. Lalu ada host OS, adalah sistem operasi utama yang menjalankan kontainer seperti Windows yang menjalankan VirtualBox tadi ya, CentOS misalnya. Sistem ini mengelola sumber daya perangkat keras seperti CPU, memori, dan penyimpanan, serta menyediakan lingkungan untuk menjalankan semua kontainer secara efisien. Lalu ada kernel sharing, yaitu semua kontainer menggunakan kernel yang sama dengan host OS sehingga tidak memerlukan virtualisasi perangkat keras tambahan. Jadi kita nggak perlu ada 2 CPU untuk menjalankan 2 OS yang berbeda. Nah, dengan berbagi kernel, kinerja lebih cepat dan overhead berkurang. Lalu ada kontainer. Kontainer ini adalah lingkungan terisolasi yang menjalankan aplikasi secara independen. Setiap kontainer memiliki sistem file, pustaka, dan aplikasi sendiri, tetapi berbagi kernel dengan host OS. Makanya terkadang untuk laptop-laptop seperti saya ini yang tidak kuat itu, terkadang berbagi kernel antara host OS dengan kontainernya itu berat gitu ya. Nah, keunggulannya itu virtualisasi ini dapat menawarkan efisiensi tinggi dengan berbagai kernel, sehingga mengurangi kebutuhan sumber daya ya, seperti sudah dijelaskan berkali-kali tadi, tidak perlu hardware tambahan. Kontainer yang terisolasi memastikan keamanan dan mencegah konflik antar aplikasi. Dan tanpa hypervisor, performa itu lebih cepat, waktu startup singkat, dan pengelolaan aplikasi menjadi lebih fleksibel serta portable di berbagai lingkungan. Contoh aplikasinya itu ada Docker, LXC, dan juga OpenVZ. Nah, kita akan membahas tentang instalasi dan konfigurasi mesin virtual. Persiapan awalnya itu pastikan hardware kita tuh mendukung virtualisasi, seperti teknologi VTX atau AMD V itu harus diaktifkan.
Lalu kita memilih perangkat lunak atau software virtualisasi yang disesuaikan seperti VMware, VirtualBox atau Hyper-V. Lalu kita menyediakan file image sistem operasi yang akan digunakan, biasanya berformat ISO. Jadi sistem operasi itu biasanya berformat ISO karena dia menjalankan sistem operasinya itu tadi ya. Proses instalasinya itu yang pertama kita bisa download lalu kita install, biasanya sudah ada tutorialnya di tempat kita mendownload virtualisasi untuk virtualisasi ini. Lalu kita alokasi sumber daya seperti CPU, memori, dan kapasitas penyimpanan virtual. Lalu ada konfigurasi mesin, yaitu bagaimana pengaturan jaringan, perangkat tambahan, optimasi performa seperti kayak add-ons atau tools di VirtualBox gitu kan, supaya kita nggak nge-lag gitu lah, biar performanya tuh terjalankan dengan baik, seperti resolusi layar penuh itu tadi ya. Karena di beberapa perangkat ada yang tidak menginstal add-ons atau tidak mengubah pengaturannya, konfigurasinya, jadi dia tidak bisa resolusi layar penuh. Selanjutnya ada pengelolaan dan pemeliharaan untuk membuat snapshot atau backup jika terjadi kesalahan, menguji stabilitas mesin virtual dan memastikan kompatibilitas dengan sistem yang ada, lalu melakukan update perangkat lunak, virtualisasi, dan sistem operasi guest house tadi secara berkala untuk menjaga keamanan dan performa. Nah, ini ada optimasi kinerja mesin virtual, yaitu upaya untuk meningkatkan efisiensi dan performa di lingkungan virtualisasi dengan mengelola sumber daya tadi. Virtual machine itu software yang mensimulasikan perangkat keras fisik untuk menjalankan sistem operasi dan aplikasi yang bekerja di atas hypervisor. Jadi kalau bisa diibaratkan seperti berlayar-layar gitu ya. Jadi kayak sistem operasi utama tuh ada hypervisor untuk menjalankan sistem operasi yang lain. Selanjutnya ada alokasi sumber daya yang efisien, seperti untuk CPU itu pasangkan vCPU dengan core fisik tertentu untuk mengurangi overhead switching. Jadi ibaratnya itu supaya tidak melampaui batas atau tidak menyentuh batas pada clocknya CPU itu tadi. Jadi harus dibatasi berapa core, berapa thread yang dipakai untuk si OS keduanya tadi. Lalu RAM itu gunakan fitur memory ballooning untuk mengalokasikan RAM secara dinamis sesuai kebutuhan. Jadi kayak dia tuh kalau misalnya pemakaian RAM lagi sedikit, penggunaan RAM-nya tuh memang sedikit, settingannya tuh sedikit. Kalau lagi banyak dia bisa seperti balon lah ibaratnya, bisa mengembang, bisa mengempis. Lalu pastikan penggunaan fitur swapping pada host diminimalkan karena dapat menurunkan performa. Untuk storage, pilih disk berbasis SSD, terutama sekarang sudah ada SSD NVMe untuk kecepatan baca tulis lebih tinggi, untuk membuka aplikasi hypervisor itu tadi lebih tinggi, dan juga gunakan teknologi thin provisioning untuk efisiensi penyimpanan. Pada jaringan, optimalkan konfigurasi NIC dengan menggunakan SRIOV atau NIC pass-through. Atur bandwidth limit untuk mesin virtual mesinnya yang tidak kritis agar tidak mengganggu mesin lain. Lalu ini ada manajemen proses and thread, itu gimana kita berikan prioritas pada proses penting dengan scheduler yang sesuai. Ini biasanya sih udah otomatis ya. Lalu ada optimasi kernel host yang menyesuaikan parameter seperti I/O scheduler, terus ada cache setting. Nah, itu tuh biasanya cache setting yang sering diatur untuk sistem operasi. Lalu gunakan kernel yang mendukung seperti KVM atau Zen. Nah, ini kita mengelola overhead virtualisasi. Gunakan hypervisor ringan seperti KVM atau VMware ESXi jika kebutuhan performa tinggi, dan hindari nested virtualization kecuali benar-benar diperlukan. Selanjutnya ada monitoring dan profiling. Untuk itu ada toolsnya seperti Edgestop, IOStats, VMstat untuk memantau penggunaan sumber daya. Ini tuh kayak ibaratnya tuh task manajernya di Windows gitu. Terus ada juga Grafana atau Prometheus untuk monitoring visual dan pengambilan keputusan berdasarkan data historis. Nah, terus kita bisa juga untuk monitoring ini kita identifikasi bottleneck pada CPU, memori atau I/O yang kita gunakan dan optimalkan sesuai analisis kita. Lalu ada konfigurasi tambahan yang dimana ada page size, yaitu gunakan huge space untuk meningkatkan efisiensi memori pada aplikasi yang intensif pada RAM. Para virtualized drivers, pastikan mesin virtual untuk menggunakan mesin para virtualisasi seperti Virtio untuk disk dan jaringan. Lalu ada strategi backup dan recovery. Gunakan snapshot secara bijak hanya untuk tugas penting karena dapat memakan ruang penyimpanan. Jadi kayak kita ibaratnya memberikan checkpoint ya snapshot ini ya. Lalu kita hindari
menjalankan mesin virtual berlebihan yang dapat menyebabkan overcommitment sumber daya. Jadi bisa aja nanti apapun yang udah kita lakukan itu bisa tidak tersimpan. Selanjutnya ada penggunaan virtualisasi untuk uji coba dan mengelola sistem operasi. Nah, kita bisa dalam penggunaan virtualisasi ini untuk uji cobanya ini kita bisa uji coba sistem operasi baru. Misalnya kita udah terbiasa pakai Windows atau terbiasa pakai Mac OS, itu kita bisa pakai Linux atau Ubuntu seperti yang kita pakai sehari-hari di mata kuliah sistem operasi ini. Kita memakai CentOS, terutama CentOS versi 9. Lalu ada snapshot. Virtualisasi ini kita bisa bikin snapshot untuk sebagai titik pemulihan atau checkpoint. Jadi kalau misalnya kita udah melakukan kesalahan di kedepannya, seperti ibaratnya OS itu jadi rusak lah, kita otak-atik, kita bisa checkpoint. Lalu ada isolasi lingkungan. Setiap virtual machine yang terisolasi itu kerusakan pada suatu VM tidak mempengaruhi yang lain. Jadi kayak hanya rusaknya itu hanya di sistem operasi yang itu saja, tidak ke sistem operasi yang lain, tidak mempengaruhi. Dan juga ini penggunaan virtual machine itu tidak memerlukan perangkat keras fisik untuk setiap OS. Jadi kita lebih hemat biaya karena tidak memerlukan 2 laptop misalnya atau 2 PC untuk menjalankan perangkat keras fisik setiap OS. Lalu ada manajemen jaringan virtual, seperti yang sudah di awal tadi ada dibahas. Kita dapat membuat jaringan virtual untuk pengujian tanpa perangkat fisik tambahan. Nah, langkah-langkahnya di sini, langkah yang pertama adalah instalasi hypervisor seperti VirtualBox. Lalu ada langkah yang kedua, membuat mesin virtual. Kita pilih mesin virtual dari VirtualBox itu. Misalnya kita mau Linux, Ubuntu, terus ada juga CentOS seperti yang kita pakai. Sejauh ini saya telah memakai Kali Linux dan juga CentOS. Lalu kita konfigurasi hardware virtualnya seperti alokasi RAM. Kita mengatur RAM-nya itu mau 2000 MB kah, 3000 MB, 4000 MB, itu tinggal cari perkaliannya di internet. Lalu ada kita alokasikan penyimpanan, terus juga untuk grafiknya, terus ada alokasi CPU. Lalu baru kita install ISO dari OS yang ini install. Misalnya seperti yang di sini adalah CentOS. Yang ketiga, langkah ketiganya itu adalah uji coba. Kita jalankan OS di dalam virtual machine-nya dan uji perangkat lunak, layanan atau konfigurasi. Kita coba-coba otak-atik dulu, kita oprek-oprek dulu. Terakhir langkah yang keempat adalah snapshot dan restore. Nah, itu tuh seperti yang sudah dijelaskan dari awal, bahwa snapshot ini termasuk penting karena sebelum kita mengutak-atik file atau mengutak-atik OS yang ada di virtual machine tadi, kita harus ada snapshot atau checkpoint tadi jika terjadi kesalahan di depannya. Contoh penggunaannya, kita bisa eksperimen dengan Linux server. Kita install CentOS atau Ubuntu server untuk menguji konfigurasi server, DNS, Apache Nginx, dan lain-lain. Itu mungkin nanti akan diuji coba oleh mahasiswa. Selanjutnya ada uji perangkat lunak. Kita jalankan aplikasi apa aja yang dirancang untuk OS tertentu tanpa mempengaruhi sistem utama. Kayak kita ngejalanin browser, misalnya browser di CentOS dengan di Windows, nah tanpa mempengaruhi browser yang ada di Windows tadi. Lalu ada simulasi jaringan, virtualisasi untuk membuat beberapa VM yang berinteraksi dengan jaringan virtual. Selanjutnya ada praktek yang terbaik menurut kami. Kita harus pandai-pandai mengelola sumber daya. Misal kita alokasi RAM, CPU, dan lain-lainnya itu, dan storage-nya jangan terlalu banyak pada satu virtual machine, karena itu dapat membuat dia overcommit tadi ya, seperti overclock nanti. Jadi mempengaruhi hardware utama kita, karena hardware utama kita ini sharing dengan OS yang utama. Lalu ada amankan hypervisor, pastikan hypervisor itu update, jadi kita tidak banyak menemukan bug pada saat mau memulai sistem operasi. Lalu kita pelajari command line-nya itu beberapa hypervisor seperti VMware, XE, dan Xen memiliki interface baris perintah untuk konfigurasi lanjutan. Jadi kayak masing-masing hypervisor tuh ada juga yang punya interface-nya tuh CLI-nya gitu, command line interface-nya itu untuk masing-masing virtual machine-nya. Baik, itu saja, sekian dari saya. Saya Yudari Valklana. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.